Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Srida Ayu. Hari ini kita belajar materi lanjutan yaitu vektor bagian ketiga dengan submateri perjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian skalar dengan vektor, baik secara analitik ataupun geometri. Tetap tonton hingga akhir. Jika ada yang dipertanyakan nanti di season berikutnya. Baik anak-anak, hari ini Bu akan jelaskan tentang submateri perjumlahan vektor dengan operasi penjumlahan vektor secara aljabar atau analitik. Nah, untuk vektor U sendiri dengan V pada dimensi 2 atau R2, jika vektor U, A, dan B dan vektor V, C, dan D, maka kemudian kita tulis untuk penjumlahannya tinggal vektor U ditambah vektor V, kemudian kita tambahkan hasilnya A ditambah C, kemudian B ditambah D. Nah, selanjutnya untuk contoh nih, diketahui vektor P 5 dan min 2 dan Q 3 dan 4. Untuk R sendiri, vektor P ditambah vektor Q, tentukan vektor R-nya. Jawabannya adalah R sama dengan vektor P ditambah vektor Q, hasilnya kita tambahkan aja. 5 tambah 3, min 2 ditambah 4. Itu hasilnya berapa berarti? 5 tambah 3, 8. Kemudian min 2 ditambah 4, hasilnya 2. Oke, selesai hasil untuk penjumlahan vektor ini sendiri. Selanjutnya, anak-anak ibu sekalian, kita perhatikan untuk R2 ini, untuk vektor U dan vektor V pada dimensi 3, tadi vektor dimensi 2 ya, sekarang 3. Nah, urutannya ada 3, A, B, C atau D, E, F pada vektor U dan vektor V. Maka kita buat hasilnya pada penjumlahan juga, sama seperti tadi, cuman bedanya ini ada tiga kali cara mengerjakan. Kalau tadi kan 2 kali, sama juga kayak hasil yang tadi itu, tinggal kita tambahkan A, D, B, E, C, F. Hasilnya A tambah D, B tambah E, dan berikutnya. Selanjutnya tinggal kita, ini ada soal, diketahui vektor P, ini R-nya P ditambah Q, tentukan vektor R. Sama seperti tadi, tinggal kita tambahkan 2 tambah 3 sama dengan 5, min 5 ditambah 2 sama dengan min 3, kemudian 3 tambah 4 sama dengan 7. Gampang bukan? Oke, ini untuk perjumlahan vektor itu sendiri. Ibu, bagaimana dengan pengurangan vektor? Nah, di sini kita belajar tentang pengurangan vektor. Operasi pengurangan vektor secara aljabar atau analitik. Kalau yang tadi itu penjumlahan, di sini kita hanya rubah menjadi pengurangan. Tentu mudah sekali. Ini masih dengan contoh R2 atau barisan itu kolomnya itu 2. Kalau misalnya yang tadi penjumlahan, yang ini kita kurangkan. Vektor U dikurang vektor V, kemudian hasilnya A dikurang C, B dikurang D. Sama kayak yang tadi ya. Nah, untuk contohnya sendiri itu Ibu buat di sini, diketahui vektor P 5 dan min 2 dan Q-nya 3 dan 4. Carilah R katanya, tentukan vektor R sama seperti tadi. Di sini jawabannya tinggal kita kurangkan deh. Kayak rumus tadi, 5 dikurang 3 berarti min 2 dikurang dengan 4. Ayo, siapa yang tahu hasilnya? Hasilnya ya 5 dikurang 3 sama dengan 2, min 2 dikurang 4 sama dengan min 6. Selesai ya? Masih gampang untuk pengurangan vektor. Tadi untuk 2 kolom, sekarang 3 kolom ke bawah. Tetap kita kurangin, sama caranya seperti tadi. Kita kurangkan aja baris pertama, baris yang di tengah, kemudian baris yang terakhir, tinggal kita kurangkan semua. Hasilnya juga cara mengerjakannya sama dengan cara yang tadi. Kemudian ini soalnya untuk vektor P 2, min 5, dan 3. Kemudian vektor Q 3, 2, dan 4.
Carilah tentukan faktor R-nya katanya. Kemudian kita kurangkan 2 dikurang dengan 3 sama seperti tadi ya. Min 5 dikurang 2 dan 3 dikurang 4. Hasilnya itu sendiri ya tinggal kita kurangkan. Berarti 2 dikurang 3 hasilnya min 1. Min 5 dikurang 2 hasilnya min 7. 3 dikurang 4 hasilnya min 1. Masih mudah kan? Berarti bisa dong ngerjain pengurangan vektor ini. Selanjutnya kita beralih kepada penjumlahan dan pengurangan vektor secara geometri. Kalau tadi secara analitik, sekarang geometri. Kalau geometri berarti tandanya apa nih? Menunjukkan tentang arah atau anak panah. Nah, kita gunakan dulu untuk penjumlahan. Vektor U ditambah vektor V sama dengan, ayo berarti kita cuman tinggal buat secara geometrinya. Kita menggunakan aturan segitiga yang pertama. Aturannya ada 2 untuk geometri ini. Secara geometri aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Nah, di sini aturan segitiganya kita buat dulu nih. Vektor U-nya kita buat sama kayak soal yang di atas. Kita buat sama persis. Kemudian vektor V juga kita buat, cuman bedanya kita tarik garisnya dari ujung vektor U-nya gitu. Jadi kalau yang soal tadi kan masih asing tuh, berpisah. Kalau yang ini kita tarik dari ujung, dari pangkal, kemudian kita tarikkan garis merah nih, kita tarik garisnya ke ujung vektor V. Dari pangkal vektor U kita tarik ke ujung pangkal vektor V. Kemudian kita tambahkan vektor U ditambah vektor V. Nah, selanjutnya untuk aturan jajar genjang. Untuk aturan jajar genjang sendiri, itu kita masih pakai soal yang sama. Cara buatnya dengan anak panah yang di atas. Ini kalau pakai mistar bisa nih berapa senti ini ya. Kemudian cuman bedanya di jajar genjang ini, kalau tadi dari ujung vektor U, kalau ini dari pangkal vektor U. Ditarik garis vektor V-nya. Kemudian kita tarik garis bantu, garis putus-putus. Kemudian kita tarik nih dari pangkal vektor U dan pangkal vektor V ke arah pangkal atau garis bantu si jajar genjangnya ini. Nah, tinggal kita tambah nih vektor U ditambah vektor V. Tuh, sama ya, kalau misalnya itu kita etong setengah dari aturan jajar genjang ini, sesuai hasilnya dengan aturan segitiga. Hasilnya itu sama, setengah-setengahnya. Oke, selanjutnya untuk pengurangan itu sama seperti tadi. Cuma bedanya dalam aturan pengurangan ini, minggu kemarin juga Ibu sudah menjelaskan bahwa kalau pengurangan itu berarti panahnya terbalik. Arah panahnya terbalik, itu berarti jadinya minus. Kalau tadi dari ujung pangkal U, sekarang kita tariknya tuh dari berlawanan gitu. Kalau dia minus. Nah, kita bisa buat, nah ini berlawanan ya. Kalau tadi vektor V itu ke atas, kalau minus itu atau pengurangan itu vektornya ke bawah, min V gitu. Kita buat lagi garisnya sama kayak tadi vektor U. Kemudian kita tarik ke bawah karena dia pengurangan ya, ke bawah dari ujung si vektor U-nya kita tarik, kemudian kita tarik garis warna merah itu dari pangkal vektor U ke ujung vektor min V-nya itu atau vektor V-nya. Begitu juga dengan aturan jajar genjang. Aturan jajar genjang sama kayak tadi, kita buat garisnya, garis bantunya, kemudian kita tarik garis merah dari pangkal. Bedanya kalau tadi ya dari pangkal, tetap dari pangkal ya kalau mau narik garis merah dari pangkal vektor masing-masing. Nah, tinggal kita dapat deh hasilnya. Kemudian lanjut perkalian skalar dan vektor. Perkalian skalar dengan vektor secara analitik atau aljabar. Cara aljabar perkalian skalar dengan vektor, caranya kalikan semua unsur pada vektor dengan skalar. Misal diketahui vektor U AB dan vektor V ABC dan skalarnya K. Berarti skalar itu kita tandai dengan K ya. Maka K atau vektor U, maka skalar vektor dari U, KA dan KB, dan K vektor V, nih KA, KB, dan KC. K
K itu skalar, angka yang berbeda. Nah, nih, soalnya diketahui P min 2 dan 3 tentukan vektor 3P, atau 3 itu skalar ya. 3 itu skalar atau K seperti contoh di atas. P itu vektor. Kemudian tinggal kita kalikan nih. 3 vektor sama dengan 3 dikali min 2, kemudian 3 dikali dengan 3. Mudah kan? 3 dikali min 2, min 6, 3 dikali 3 itu 9. Mudah sekali untuk perkalian ini. Nah, selanjutnya perkalian skalar dengan vektor secara geometri. Misal diketahui vektor U itu gambarkan vektor yang A-nya itu 3 vektor U, kemudian yang B-nya itu min 2 vektor U. Jawabannya yang A itu kita buat dulu garis vektor U. Berarti kalau perkalian itu kan tandanya penjumlahan berulang. Berarti kita tinggal buat tuh U tambah U tambah U. Berarti vektornya ada 3 kali dong. Panah vektor U pertama, kedua, dan ketiga. Kalau kita tarik garis, itu garis panjang warna hitam itu hasilnya 3 kali vektor U. Jadi kalau pakai mistar tuh, misalnya ibu minta UU-nya itu 1 cm, berarti panjang vektornya itu 1 cm 1 cm gitu. Jadi kalau ditarik panjangnya ada berapa senti? Ada 3 cm berarti. Oke, yang B itu tadi B-nya itu yang A itu positif. Yang B itu negatif. Negatif kan berarti keterbalikannya. Berarti kita tinggal balik panahnya gitu. Kita tinggal balik panahnya ada berapa kali. Kemudian hasilnya juga jadi min 2U atau min 2 vektor U. Karena ibu minta tadi seperti tadi 1 cm. Nah, berarti 1 garis. Oke, lanjut. Contoh pertama. Diketahui vektor A 2 min 3 dan vektor B min 4 dan 5. Tentukan hasil operasi vektor berikut. Ibu mau kalian yang kerjakan vektor A dan tambah vektor B. Vektor A yang nomor 2 dikurang vektor B. Vektor 2A ditambah 3B. Oke. Jawabannya ini ya. Ibu mau yang kalian yang akan kerjakan. Oke, udah dapat semua jawabannya? Oke. Hasilnya adalah nomor 1 itu min 2 dan 2. Nomor 2 itu untuk pengurangan 6 min 8. Yang nomor 3 itu min 8 dan 9. Kita lanjut contoh yang kedua untuk geometrinya. Perhatikan gambar berikut. Pertanyaan yang benar adalah, ibu mau kalian yang kerjakan. Waktunya 10 menit dari sekarang. Dia juga saya ya.